Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala la khairu ummah wa amarana bi'a'malis salihah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah untuk segala nikmat yang memberi petunjuk agar selamat melalui Al-Quran, wahyu tercatat agar selamat dunia dan akhirat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah yang berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, pejuang gigih tanpa pamrih sehingga menjadi manusia terpilih, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang saya hormati, serta teman-teman generasi Qur'ani, calon-calon pemimpin negeri. Izinkan saya berpidato dengan tema Generasi Qur'ani Menyongsong Indonesia Bangkit. Perputaran waktu dan pergantian zaman merupakan siklus yang tidak dapat dipungkiri. Demikian pula pergantian dari satu generasi ke generasi berikutnya akan berjalan tak ubahnya ibarat air yang mengalir dan akan terus berlangsung selama kehidupan di dunia ini masih ada. Sahabat Fasi, masa muda merupakan masa yang penuh harapan, penuh dengan cita-cita dan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, pikiran yang masih cermat, pendengaran yang akurat, dan kulit wajah indah mengkilat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda merupakan penentu masa depan bangsa. Eits, bukan sembarang pemuda tentunya. Negeri ini butuh generasi Qur'ani. Generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, meyakini kebenarannya, dan mampu mengimplementasikan dalam semua aspek kehidupan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dalam ayat ini, Allah tegaskan tentang pentingnya regenerasi, pembinaan, dan penyiapan generasi yang kelak menjadi pewaris amanah kemakmuran bumi. Sahabat Fasi tentu tidak lupa, sejarah telah membuktikan 14 abad yang lalu, pada abad di mana segala sesuatunya serba sulit dan terbatas, umat Islam mengalami masa-masa keemasan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mewujudkan generasi Qur'ani yang beliau katakan sebagai khairun nasi qarni summa ladzina yalunahum summa ladzina yalunahu. Sebaik-baik manusia adalah masaku, lalu orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Sahabat Fasi, sungguh sangat miris melihat realita yang terjadi saat ini di kalangan pemuda. Kemerosotan akhlak, kejujuran dan kasih sayang tertutup oleh penyelewengan, penipuan, dan saling menjatuhkan. Gaya hidup bebas, penyalahgunaan narkoba, pembulian, dan kejahatan geng motor merajalela. Teknologi layar mampu membius para pemuda hingga terlena. Kecanggihan perangkat digital yang semakin berkembang pesat, kian melonjak kuat dan kian meningkat hebat telah menina bobokan kaum muda. Kaum Gen Z yang melek teknologi asyik rebahan sambil berselancar di dunia maya. Main game berjam-jam kuat, tetapi ketika baca Al-Quran matanya tinggal 5 watt. Betul apa betul? Kecanggihan teknologi membuat manusia banyak yang lupa diri. Pornografi dan porno aksi menjadi santapan sehari-hari. Memamerkan tubuh seperseksi dengan alasan hak asasi. Betul apa betul? Azab bukan lagi hal yang menakutkan. Salat dianggap sebatas permainan. Dosa sudah menjadi perhiasan. Iman bukan lagi sebuah kedamaian. Allah semakin dilupakan. Inilah gambaran zaman yang semakin edan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat Fasi, Profesor Dr. B.J. Habibie pernah mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah ilmu, lemah fisik, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada pemuda, maka generasi kita bukanlah pelopor pembangunan, melainkan akan menjadi virus, penghambat, dan penghancur pembangunan. Agar kita tidak menjadi generasi dengan 5 kelemahan itu, maka kembalilah kepada Al-Quran, karena diturunkannya Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia di dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sahabat Fasi, tidak ada alasan untuk lupa Al-Quran di era secanggih ini. Karena sebenarnya Al-Quran bisa berada dalam genggamanmu kapan dan di mana saja. Bukankah dalam gawaimu terdapat aplikasi Al-Quran, bahkan berikut terjemahan yang bisa kamu buka dalam setiap kesempatan? Gunakan gadgetmu untuk belajar mengaji, bukan berjudi. Gunakan gadgetmu untuk membuatmu pintar, bukan terlantar. Gunakan gadgetmu untuk membuatmu kaya, bukan malah merana. Sadarlah pemuda Islam, kita adalah jaminan kejayaan Islam masa depan. Bangkitlah, jadilah generasi Qurani yang memiliki iman kuat terhadap Islam. Generasi yang perkasa dan tidak lembek, generasi yang mandiri dan produktif. Terus gali potensi dan singkirkan rasa gengsi. Imam Syafi'i berkata, maka jiwamu jika tidak kamu sibukkan dengan kebenaran dan kebaikan, maka ia akan sibuk dengan kebatilan. Generasi Qurani dituntut cerdas, berwawasan luas, berpendirian tegas, dan berakhlak lugas. Namun yang terpenting, selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Tunjukkan semangat menyongsong Indonesia bangkit.
Jadilah pemuda pelopor, bukan pengekor. Pemuda visioner, bukan follower. Pemuda yang berjiwa Al-Quran, bukan budak zaman. Pemuda yang berkomitmen tinggi terhadap Islam, bukan sekedar ikut-ikutan. Pemuda yang cinta Islam, bukan larut dalam perkembangan zaman. Inna fi yadi syubani amrul ummah, wa fi aqdamiha hayatu. Sesungguhnya di tangan pemuda terletak urusan umat, dan dalam langkah-langkah mereka tergantung kehidupannya. Ambil Qur'anmu, baca, pelajari, pahami, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal mewujudkan generasi Qur'ani dalam menyongsong Indonesia bangkit. Mulai dari hal yang terkecil, dari diri sendiri, dan dari sekarang, buktikan kita adalah generasi muda penerus bangsa yang bisa diandalkan. The young today is the leader tomorrow. Generasi muda hari ini adalah pemimpin di masa datang. Mawar tumbuh di depan halaman, berwarna merah menjadi taman. Al-Quran adalah pedoman, petunjuk terang setiap zaman. Sobat Fasi, demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, tentunya saya juga tidak luput dari kesalahan. Untuk itu kiranya sudi memaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampunan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya Kansa Jauza Syafa, perwakilan peserta Fasi dari Kota Cilegon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.